kelas yang telah membuat keyakinan kelas sudah berjalan hampir 1 semester, namun ada hal-hal yang baru yang belum dimasukkan gitu ya Bu. Nah, sebenarnya kembali lagi tadi ke nilai budaya positif. Ya. Intinya budaya positif di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah itu bergulir kapan saja dan waktunya kapan selagi memang mereka masih dalam kategori sebagai peserta didik. Jadi kapan saja boleh dilakukan. Namun perlu diingat hal yang baru tersebut tetap harus disepakati oleh bersama, baik murid maupun siswanya, seperti itu. Jadi jangan sampai membuat peraturan ataupun keyakinan di luar dari kesepakatan kelas apapun baik dan menurut kita baik. Apabila peraturan tersebut tidak didahulukan dengan kesepakatan bersama, maka keyakinan tersebut dianggap gugur karena tidak melewati proses keputusan bersama, atau tidak melewati proses keinginan bersama. Makanya namanya keyakinan didahulukan dulu hasil kesepakatan, baru nanti keyakinan tersebut bisa menjadikan suatu aturan. Terima kasih. Berarti bisa tetap harus melibatkan siswa. Nah, tetap bisa. Kalau di sekolah tetap melibatkan para guru, kalau itu keyakinan sekolah. Makanya sekarang tidak ada lagi istilah bahasa peraturan sekolah yang ada keyakinan sekolah. Namun semua kesepakatan harus diambil oleh keputusan kita bersama setelah selanjutnya. Seperti itu, Bu Ayu. Masih ada Bapak Ibu? Silakan. Ya, Bu. Silakan. Ya, melanjutkan tadi Pak, kita kan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita tidak boleh kalau anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menegur kenapa misalnya terlambat, kenapa kamu terlambat. Ya. Mungkin awalnya kita tadi pakai cara yang metode yang 3 tadi ya. Kita tidak boleh langsung menjudge anak itu, kamu tuh salah, terlambat itu kenapa? Langsung. Mungkin sekali 2 kali kita akan melakukan pertanyaan yang tadi tidak langsung ya Pak. Tapi ini terjadi di kelas saya. Misalnya yang terlambat itu saja Pak. Jadi kebiasaan ya? Iya. Jadi tindakan apa yang sesuai yang diberikan kepada anak tersebut karena dia selalu mengulang kesalahan yang sama. Baik aja Bu. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin pertanyaan seperti itu ditemukan di kelas-kelas kita yang lain. Makanya untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dihadapi siswa, ada yang kita disebut dengan kebutuhan dasar. Maaf Bu Haris sudah tahu belum kebutuhan dia apa? Tadi salah satunya kasih sayang. Anak yang bermasalah tadi, yang sering melakukan hal itu. Bu Haris sudah paham belum dengan apa sih kebutuhan yang belum lengkap? Keadaan. Kebutuhan dasar dia sudah tahu belum tahu ya? Kalau saya sudah sama, sayangnya jarak sama ya Bu ya. Saya lihat jarak rumah anak yang terlambat itu sama sekolah itu dekat banget loh Pak. Bahkan saya pikir anak ini mungkin jauh. Tapi setelah saya telusuri rumahnya dekat dengan sekolah jaraknya. Terus yang kedua sudah pernah saya interogasi, kamu alasannya waktu saya interogasi sama guru, alasannya mandinya gantian sama katanya. Jadi ini pokoknya apa bentuknya masalah seperti itu yang apalagi dengan anak yang sama berulang-ulang kembali ke yang sama terus begitu permasalahan. Cari tahu dulu kebutuhan dasarnya apa, baru kita bisa selesaikan masalahnya. Ada 5 kebutuhan dasar yang saya tuliskan di sini. Pertama ada bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Tapi kayaknya untuk siswa kita ya semuanya udah lewat itu ya, mungkin tentang masalah bertahan hidup. Ya. Yang kedua ada kasih sayang tadi yang Ibu Ayu atau Bu Haris katakan. Saya rasa belum tentu juga kasih sayang dia mungkin kan. Nomor 3 ada di situ kebebasan. 4 kesenangan, 5 kemuasaan. Dari 5 unsur ini mana dia kira-kira yang apa ya kebutuhan dasar mereka gitu. Kalau dia itu misalnya ingin kebebasan, ya udah nggak bisa dia bersekolah di tempat yang punya aturan atau punya keyakinan. Iya. Dia kebebasan itu kayak apa? Apa ingin bebas waktu? Apa bebas semaunya? Apa karena ada kebutuhan hidup di rumah? Ya. Contoh ya tadi katanya mandinya gantian. Berarti kita masuknya ke dalam apa ya? Masuknya dalam ranah apa tadi itu? Kayaknya semua orang mandinya ya gantian loh Pak. Pak. Kalau saya
Bentar Pak, tak ambil kertas dulu. Oh iya Bu, nanti tak mau kasih ke Ibu juga tuh bentar. Tak ambil. Kayaknya benar. Sepertinya mungkin kebutuhan dasarnya itu yang perlu dicari namanya kasih sayang kayaknya. Paling berarti. Tapi makanya cari tahu dulu lah. Dengan anak yang sama yang dilakukan melakukan kesalahan, kebutuhan yang dibutuhkan dia itu apa sih sebenarnya? Baru kita itu bisa mencari tahu solusinya bagaimana gitu. Apa yang memang mungkin tadi mandi sering gantian, apa yang anaknya kalau malam suka main game tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, apa orang tuanya tidak mengingatkan, bagaimana? Memang kerjasama sama orang tua seperti itu. Itu loh Baris. Ya, tindakannya yang pas gimana Pak? Tindakannya harus tahu dulu, namanya validasi. Apa validasi? Cari tahu dulu kebutuhannya itu apa sih sebenarnya. Bisa sehingga seperti itu dia bisa bisa mengaku kesalahan yang hal yang sama. Jadi ada kebutuhan yang benar-benar yang belum terpenuhi sama anak tersebut. Gitu yang saya dapat sebenarnya. Validasi dulu lah. Itu kalau sebagai guru pasti kayak gitu Bu. Itu baru satu orang. Andai kata terjadi orang anak 10 anak 12 atau 15 misalnya. Seperti itu aja mengulang-ulang kesalahan yang sama. Apa nggak ketemu kan? Harus validasi dulu. Validasi data dulu, apa sih kebutuhan di dalamnya sebenarnya? Baru kita bisa menyelesaikan kasusnya seperti itu. Itu Bu, itu jawabannya. Kalau mau ngasih kurang ya mohon maaf. Untuk memecahkan masalah saya juga nggak bisa kalau belum tahu kebutuhan dasar anaknya apa gitu loh. Ada lagi yang lain kalau itu Pak Ahmad ya. Saya tambahkan sedikit Pak Nuliman. Jadi apa yang disampaikan Bu Ana dan Pak Nuliman luar biasa. Itu strategi kita di dalam kurikulum merdeka kan seperti itu. Tapi kembali kepada kita semua, yang saya sampaikan di awal, kita ini adalah uswah, kita ini contoh. Nah kemudian di dalam kurikulum merdeka Pak Man menyampaikan bahwa semua harus ada kesepakatan. Pak Man tadi gitu ya, ada kesepakatan bahasanya apa kesepakatan? Keyakinan. Nah mumpung ini kita masih sama-sama hangat nih, sama-sama hangat, banyak saya dukung penuh. Pokoknya guru-guru calon penggerak ini saya dukung penuh. Engkau ada kuabeh guru tapi jadi guru penggerak, tak sing kembali ngosek DC, nggak apa-apa. Yang penting semua kita semangat. Nah artinya gini Pak Man, ini kan namanya gayung bersambut. Kalau saya kita nggak berargumen nggak apa, ini gayung bersambut. Saya pinginnya guru itu jadi uswah. Uswah itu secara kurikulum merdeka harus ada kesepakatan dan keyakinan. Nah, mohon nanti Ibu Kepala Sekolah bisa menjembatani atau memfasilitasi kapan waktunya Ibu. Kalau menurut Pak Man kan kesepakatan guru ini harus dibuat oleh guru, nanti Kepala Sekolah tinggal mengesahkan. Kan itu Pak Man, itu sebagai kalau bahasa Pak Man mungkin itu payung hukum lah, payung hukum kita dalam bertindak. Jadi seolah-olah jangan ini hanya urusan pribadinya Pak Harmo, ini urusan pribadinya Pak Yoga, kan seperti itu setiap kegiatan pagi. Nah mari ini kita tindak lanjuti hal-hal yang positif seperti ini. Mari kita bareng-bareng jadikan kita contoh dengan payung hukum yang ada. Kapan waktunya yuk kita buat untuk kemajuan SD kita ini, karena ini sawah ladang kita semua. Kalau kita kembali ke awal Bapak Ibu, kita menjadi guru, mohon maaf ini walaupun yang PNS atau non PNS, di dalam hati kita sudah ada keyakinan bahwa saya ini guru, saya harus bla 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 bla. Apalagi lebih-lebih kami yang sudah PNS dan kami sudah sertifikasi, pendidikan sertifikasi itu sudah luar biasa. Bahkan mungkin yang di kurikulum merdeka ini sebetulnya gambaran-gambarannya kita semua sudah dapat waktu kita pendidikan di PLPG ataupun PPG. Nah mari ini tinggal kita mengerucutkan Pak Man. Dan di Kepala Sekolah kita kerucutkan yuk, kita bikin kesepakatan, kita bikin keyakinan untuk SD kita yang lebih baik Pak Man gitu loh ke depannya, supaya SD kita lebih baik. Kalau ini oke lah ya sampai Desember oke, yuk kita berjalan sambil-sambil. Nah nanti kita terapkan mulai tahun 2024 yuk bareng-bareng. Ketika memang uswah sudah kita miliki,
payung hukum sudah kita miliki, kayaknya kita romantis. Perjalanan ini nanti akan enak begini-begini, saling mendukung, saling memberikan kontribusi positif dalam implementasi pendidikan yang ada di SD kita. Gitu Pak Man. Terima kasih, ini luar biasa masukan dari CGP ini luar biasa gitu Mas Man. Ya kalau kegiatan itu sudah bisa kita terapkan ya. Sementara ini ya insya Allah kan Pak Nuriman sama Bu Ana insya Allah lulus kan ya. Jadi guru beneran. Amin. Nah jadi ya berarti ya istilahnya kegiatan itu kan sekarang sudah terlaksana dari dulu oleh Pak Harno, Bu Haris, dari guru-guru semua sekalian. Cuman karena kita belum ada Kesepakatan itu tadi Bu. Sekarang kita bentuk, mumpung kegiatan ini sedang berjalan, terus kita semua ada di sini. Karena sekarang kalau kita mengumpulkan seperti ini sekarang sulit. Seperti besok kita mau ada kegiatan. Sekarang yang namanya KKG hampir tiap minggu, tiap bulan. Tapi sekarang buktinya dalam sebulan ini sudah 3 kali KKG. Jadi kita mengumpulkan dulu ini sangat sulit. Mumpung kita sekarang kumpul, kita bentuk dan kita buat kesepakatan, keyakinan bareng-bareng. Cocok aja Bu, aku cocok aja. Jadi biar segera terrealisasi gitu loh. Kegiatan yang akan dilaksanakan memang Pak Ali yang mulai dari Ayo kita buat bareng-bareng yuk. Nah boleh diketik tampil di proyek Paman. Paman bisa diketik. Paman ditutup dulu acara ini. Udah selesai apa belum? Kalau mau langsung dibuat ya harus diketik aja di situ. Iya biar Saya sudah 1 jam belum sih? Ini boleh Iya, biasanya Paman udah selesai belum ini? 15 menit lagi. Hah? 15 menit lagi. bukan sampai presentasi itu jamnya sudah cukup atau sudah lewat. Nah, ya itu maksud saya. 15 menit lagi. Ya bisa nanti bikin nanti kekurangannya kita lanjutin lagi ya. Sekarang ada lah yang kita takut ya nanti kan ada perubahan. Tapi ini nggak apa-apa sih kalau mau diedit ya. Maksudnya Iya. langsung Ya sampai yang betul kan bisa jadi berarti bisa diedit nanti. tugas sekarang itu di sekolah ini sudah ada perubahan di tugasnya itu nanti. Ya inilah hasil. Contohnya dulu lah yang hasil presentasi saya hari ini, saya langsung membentuk kegiatan ini di sekolahan saya gitu loh Pak. Buat keyakinan. Bola banyak bukan Keyakinan sekolah berarti. Atas dasar kesepakatan Bapak Ibu, alhamdulillah Saya tahu keyakinan ada yang positif dari Pak Harno dari teman-teman sekolah pertama. Maksudnya sekali mumpung kita berkumpul, kita membuat yang namanya keyakinan sekolah. kesepakatan keyakinan sekolah. Kalau dulu mungkin peraturan sekolah ya. Sekarang Keyakinan sekolah. Ayo. sekarang kita akan meyakinkan untuk keyakinan sekolah kita ini kira-kira dimulai dari mana saja. Apa tentang tugas masing-masing orang guru, apa tentang kehadiran, tugas sekolah kita bagaimana. Yang pertama kehadiran setiap hari sama jadinya dulu. Sekolah ya. Datang ya Nah, Ayo Bapak Ibu, saya memberikan sumbangannya keyakinan sekolah kita. satu aspek kehadiran kita membuat nanti bawahnya aturannya gimana gitu. Aspek kehadiran dulu ya. Aspek kehadiran. Pak, kehadiran itu datang ke kantor, absen, setahun buka, keluar kelihatan punggungnya gitu ya. Kelihatan datang menambah muka, pulang kelihatan punggung. Maksudnya ben gak kaya jare langkung ngono to. Datang gak dijemput pulang gak diantar. Datang, Datang kelihatan muka, pulang kelihatan punggung. Ya itu datang ke kantor absen jam berapa gitu. Jadi tanda Terus pulang kita bersama, terus kantor dulu, terus nanti pulang bersama. datang Intinya jam berapa? Si absen jam Kosong. Ya. pukul sama jam sama. jam Pukul.
Kita istirahat 2 jam. Berapa? 16. Ini ya. Kalau minta kurang itu kan misalnya besok kita nggak perempuan itu jangan pakai jilbab apa ya, kita kan kompak enak. Ayo Pak, ini kita Ayo, yang pertama apa itu, Pak? aspek kehadiran dulu. Aspek kehadiran, datang ke kantor pukul berapa? Iya, kenapa datang ke kantor absen? Ya datang ke sekolah langsung ke kantor absen. Ayo kita buat bareng-bareng. Oh. Jamnya gitu kan itu Pak. Ya ditulis no, Bu. Ayo jam berapa? Terus belum? Belum. Datang sesudah ke kantor untuk absen pukul 7.15. Datang benar Pak, datang ke sekolah. Datang ke sekolah masukkan. Iki wis keyakinan. 15 sampai 7.30. Ada jam absen berarti sebelum absen itu Pak. Ya jangan 7.30 itu absen. 7.30 kan sudah di kelas. 7.30 udah masuk kelas. Berarti antara 7.15 sampai 7.30. Ya. Ayo kawan-kawan gimana nih? Istirahat. Bisa toh. Kerja apa tidak? Urusan pagi ulun ngapung istirahat. Datang ke sekolah. Biar nanti kalimatnya, kok ini rantai ke tolong bisa masuk. Datang ke sekolah. Masuk Masuk kantor. Absen. Jam? Nanti absen harus ada di sini. 15 ada di 30 absen di kantor. Ya. Cocok? Berarti sampai kantornya 7.15. Ya kalau itu Ya gitu. pokoknya di antara itu tuh jam absen dulu gitu. Kita mesti dulu di anak bisnis. Sampai jam 7.30. Ya usah depan-depan terus itu nanti masuk literasi mulai lah. Literasi kan dari paman cuma kesepakatan DC. Literasinya kita tentukan. Lah iya, nanti kita buat Oh, lagi. yang masuk literasi kan ada tiket. Istirahat di kantor minum teh bersama. Minggu ini siapa yang tiket? Makanya ini Apa lagi? Iya mas. Masuk ke kelas ya? Ya, masuk ke kelas. Ke kelas. Nggak boleh gagal loh, Ki. Jangan deh, kalau udah diyakini ya jangan Masuk dilanggar. ke kelas ya. Pukul 30. Sampai istirahat. DC kalau ini DC aja. Iya. Boleh salah kan kamu Ya. Masuk ke kelas pukul 30. Oke. Oke mas. Itu WIB ya, bukan kita ya. Apa nih mas? Ulang. Istirahat ya. Kalau istirahat saya mau makan di boleh mau. kalau mau ada literasi jam Lah iya. Sekolah kita ini mau diadakan literasi apa tidak? Nah, Ini kan menurut kesepakatan katanya Pak Mas. Kebiasaan. Oh no. Keyakinan. Nah. Keyakinan. Ya. Kita sepakati aja kita mau pakai literasi pembiasaan atau tidak. Nah, kalau diadakan pembiasaan berarti ini tanggung jawab bareng-bareng. Ayo Pak, ayo Pak Ji, pakai Ayo. Bu, ibu setnya Bu. mau pakai. Mau pakai pembiasaan ya sekolah kita. Ayo bagi dalam Pak Man, pembiasaan di dalam seperti ini ada nggak sih juknisnya? ya ada. Dia pembiasaannya Ada. Oh berarti kalau ada kan harus dilaksanakan. Kita buat keyakinannya. Ayo. Kalau bisa jangan hanya mau. Nah, aku kan tadi udah bilang. Selasa, Rabu, Kamis itu Berarti jam waktu apa? berarti waktu. Iya. Aku kan tadi udah ngomong kok Bu. Selama ini memang belum terbentuk keyakinan, makanya tak ambil semua 3 hari. Nah ini setelah terbentuk keyakinan, baru gitu
baru. Selasa, Rabu, Kamis saya kita bagi. Saya sekali aja, yang sekali apa gitu Pak Man. Senin kan upacara, Jumat senam. Nah, keyakinan. Upacara Pak. Bareng-bareng ya aku Aku manut. Yang penting Selasa, Rabu, Kamis. Tapi ini kita semua tanggung jawab loh ya, bukan hanya Pak Harno aja. Kok giliran Mas Nino tuh Pak Harno, Pak Suto. Makanya dibentuk keyakinan. Ayo. Semua mendampingi. Kok pas literasi bocor ya semua. Pas lagu-lagu wajib ya semua. Kan ya Mbak. Guru bidan gimana? Guru bidan Ya aku ditakon lho aku titik kluro ya aku teko sekolahan. iya karena akhirnya masa. Lah iya. Ya pokoknya iki keyakinan bareng-bareng. Ayo. Piye Mas Man? Selasa, Rebo, Kamis. Ya wes karo Susama. Yo, nek wis ngene iki kok tak gawe, Bu. Tenang, siap. Yang terlibat siapa saja itu? Semua. Ya, yo yang bertanggung jawab aku karo Pak Juni, tapi didukung semua. Berdasarkan keyakinan. Dan Dia satu hari. ya yuk. Rabu surat pendek. Apa namanya? Surat pendek. Oh, agendanya udah Selasa. Aspal Husna harus surat pendek. Rabu. Kok Rabu? Nggak jadi satu hari aja. Ini satu hari aja, Bos. Nanti dipakai membaca. Aspal Husna plus surat pendek. Kok Rabu misalnya Lagu-lagu. literasi membaca atau dongeng bersama kan ngono. Nanti dongeng. Yang penting Gantian keyakinan. dong ya. Itu guys. Kalau dongeng satu guru, anak-anak memperhatikan satu Iya. guru dongeng. Iya. Ya. Caranya Berarti giliran. boleh kasih siapa? Berarti ikut jadwal mendongeng giliran. Membaca. Ya. Membaca bukunya apa enggak? Jangan ada dongeng lah. Enggak apa-apa lah. Membaca itu kan Dia masukan dari Polisa dongeng itu nggak harus dari guru, boleh dari siswa. Kalau dia punya keahlian bercerita atau dia tuh punya pengalaman apa, boleh diceritakan sama dia dongeng kan? Dongeng itu per kelas aja kalau enggak. Maksudnya satu guru nanganin kelas kita sendiri. Walaupun di depan Enggak di kalau maksudnya pembiasaan tuh nggak di kalau maksudnya di depan. kebiasaan bareng-bareng Kayak di luar kelas, tapi maksudnya satu guru menangani kelasnya gitu loh. Kondusif nggak Pak? Kalau satu guru cerita yang dengerin semua. terus masuk mas. Kalau ini cerita itu malah bikin ribut. Kayak Pak, mana mereka kalau ngomong gitu. tapi aku nggak seneng tuh kalau anak dengerin dongeng tuh. Itu tingkat intonasi yang membawakan. Iya. Atau kita hari ini download, pasang layar lebar. Anak-anak ngomong. Nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatan kecuali kita layar tancap yang lebar. Oh kalau saya gini idenya, mungkin kalau cocok ya namanya ide. Iya namanya. C, ane batu lima, kayak buku opora. Enggak, Pak De. Nggak boleh sama Pak. Misal kata-kata Bu Ayu tadi kan, kalau misal kita kan keluar semua nih, keluar semua di halaman, kita tentukan aja kelas mana yang dongeng plus wali kelasnya.
didengarkan oleh semua bergantian. bergantian. Misalnya Selasa ini 6B, Selasa besok 6A, mana piye? Maksudnya sama piye gitu? Enggak, kalau aku ya gurunya. Berarti siswa itu kalau kan tadi ada usulan bahwa siswa juga bisa. Jadi gimana kalau kayak gitu? Berarti prosesnya gimana? Kalau mau per kelas siswa dilibatkan, berarti guru ini sebagai pembimbing siswa yang akan maju atau gurunya yang maju? Ya ayo. Kayaknya juga kalau mendongeng itu nggak bisa satu guru, itu kan misalnya ada berapa tokoh dengan karakter tokoh yang dibawa berbeda-beda. Dialognya. Ya, dialognya berbeda-beda. Bermain peran. Kayak di SD. Pak, kayaknya ini memang perlu keahlian yang di ini dulu, gali dulu kayaknya. Kita belum ada Nah, ya bisa ceramah. Berarti literasi mendongeng belum. Ya kita off dulu. membaca bersama aja kalau gitu. Membaca bersama literasinya. Dengan berbagai macam buku pelajaran boleh, kalau ada buku di luar pelajaran boleh, yang ada di pojok bacaan masing-masing. Yang penting 15 menit kita di halaman membaca bareng sesuai kemampuan kelas masing-masing. Dan itu ada tagihannya, nanti di setiap bulan di akhir pertemuan minggu terakhir, anak itu dalam kemarin hari apa itu? Hari Rabu. Kamu kemarin baca buku apa? Judulnya apa? Dia harus punya. Berarti buku sendiri ada. Nah, gambarnya buku yang kamu baca itu gambarnya apa sih kalau kelas rendah ya misalnya? Kalau kelas tinggi mungkin Ya, jadi atau isinya apa? Jadi setiap guru-guru itu punya buku literasi sendiri, mencatat nama anak-anak yang membaca. jadi nggak hanya kegiatan baca, jadi nanti dia basing-basing bacanya. Cuma umi aja, langsung aja. Pas itu pas. Jadi Mbak Adi apa itu? Oke Pak. Oh, sakit Pak. Gimana Pak? Astagfirullahaladzim. Dipukulin siapa? Bisa. Bisa. Jam berapa? Udah. Bisa dipatiin ini. Apa enggak penutupan dulu? Bisa disambung. Matiin aja dulu. Bapak Ibu guru, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak hasil dari meyakinkan atau keyakinan sekolah dalam hal budaya positif sekolah kita, dan alhamdulillah hari ini telah jadi juga kesepakatan bersama, keyakinan kita bersama untuk budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga ini menjadi pintu awal pertama kita untuk lebih baik lagi guna kemajuan kita bersama, guna pendidikan yang lebih baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu guru semua bisa hadir membantu kami sebagai kali guru penggerak di SD Gedung Agung. Apalah artinya kami kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu guru. Dan terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan tempat izinnya, sehingga demonstrasi yang akan kami berikan secara sosialisasi juga untuk budaya positif di SD Gedung Agung ini bisa diwujudkan. Nah, saya melanjutkan yang dari Pak Harno katakan tadi, itu benar adanya bahwa sebenarnya hal-hal budaya positif telah kita laksanakan, namun mungkin versinya berbeda-beda. Kalau versinya Pak Harno untuk pendalaman masalah tentang ketahuitan, tentang pendalaman ke akhlak mulia, pendidikan agamanya, mungkin ibu guru sekalian mungkin memiliki strategi sendiri dalam pemberdayaan ataupun budaya positif. Ini mohon maaf tidak saya bisa tampilkan, saya menunggu laptop ini sudah sulit, jadi saya hanya baca aja di laptop satunya. Temanya sekarang yaitu yang saya angkat adalah budaya positif. Budaya positif di sini adalah maksudnya adalah bagaimana kita sebagai peran seorang guru bisa memberikan suatu sikap ataupun bimbingan terhadap siswa-siswa kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kalau secara langsung adalah kegiatan sehari-hari yang aktivitas kita di dalam kelas. Yang tidak langsung yang bagaimana? Yang tidak langsung adalah mungkin sesuatu tidak lanjut tutur kata kita dan keseharian kita di lingkungan sekolah. Sehingga
apa model kita, gaya kita itu bisa ditiru oleh siswa dengan hal yang baik atau tiruan yang baik ataupun disebut dengan apa istilahnya tindakan yang bisa dijadikan contoh atau panutan. Dalam hal ini kita sebagai guru jangan sampai dilupakan tentang istilah profil Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang Merdeka Belajar yang digali langsung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu di situ ada yang dikatakan ingalso sempodo ing madya mangkaso keturi handayani, yang mana kita sebagai guru tidak hanya bisa mengajar, tidak hanya bisa memberikan suatu ahli dalam bidang ilmu, namun yang paling penting adalah pendidikan akhlak, pendidikan tiruan. Tiruan itu artinya pendidikan yang memberikan satu contoh teladan, itu yang paling utama. Kita menyadari, ya mungkin saya pribadi juga masih banyak kekurangannya, masih banyak perlu kita apa istilahnya yang perlu kita tata dalam mendisiplinkan atau yang disebut dengan budaya positif. Ya. Untuk itu tolong dicermati Bapak Ibu guru. Di sini saya ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan yang saya sampaikan ini? Satu misalnya, ada istilah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menjamin nggak Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, saya juga demikian. Dulu saya nggak berpikir seperti ini. Kita beberapa tahun yang silam saya tahunya disiplin aja. Anak kalau jawaban B saya maunya A ya A. Yang namanya disiplin begitu pikiran saya dulu seperti itu. Saya maunya A ya anak harus A, nggak boleh B, nggak boleh C. Padahal belum tentu itu baik untuk mereka. Jadi disiplin dalam kondisinya adalah bagaimana mereka itu punya keyakinan sendiri yang sebelumnya sudah kita sepakati bersama. Itulah menjadikan kedisiplinan. Jadi apapun bentuk kebaikan yang kita terapkan, namun apabila belum ada kesepakatan bersama di awal, itu bukan bentuk disiplin yang baik. Jadi disiplin yang baik yang bisa kita jadikan tuntunan adalah disiplin yang terlahir dari keyakinan kita bersama. Kalau di kelas keyakinan contohnya dari siswa dan gurunya. Kalau di sekolah keyakinan sekolah yang terlahir dari kepala sekolah, guru dan para elemen-elemen yang memangku kebijakan sekolah tersebut, mungkin komite sekolah ataupun mungkin bahkan pengawas sekolah, kepala sekolah dan dewan guru. Jadilah ada kesepakatan untuk yang namanya peraturan keyakinan sekolah seperti itu. Lalu ada nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah. Nah ini memang bagus memang ya. Setiap anak melakukan kesalahan apa? Istilahnya ada kita berikan hukuman terhadap anak, nanti kita berikan istilahnya ya hukuman positif lah bahasanya seperti itu kan. Mungkin hormat bendera ataupun membersihkan halaman sekolah atau membersihkan WC segala macam. Itu baik, namun kayaknya ini juga menurut Bapak Ibu kira-kira ini tepat apa tidak? Jadi memberikan hukuman ke anak, namun memberikan hukuman yang positif. Tapi sekiranya hukuman tersebut kira-kira besoknya dia mengulang lagi apa enggak ininya? Apa istilahnya bentuk kesalahannya? Boleh jadi dia hari ini mungkin disiplin karena takut besok mungkin bisa mengulang lagi. Karena pasti paling hanya hormat bendera. Misalnya ini dalam upacara kan, paling Bu Guru, Pak Guru hanya suruh hormat bendera, itu sudah masuk kelas. Makanya digampangkan. Paling hanya bersihkan halaman sekolah, nyapu itu sudah suruh masuk ke sekolah kan, biasanya anak seperti itu. Jadi menggampangkan, akhirnya rutinitas kesalahan dia sering terjadi karena dia tahu yang akan dikasih hukuman ini pasti itu aja lingkarannya dan tidak ada yang namanya unsur kesadaran diri kan gitu. Jadi nomor 2 ini juga kurang tepat menurut saya. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu Guru? Misalnya anak hari ini bagus, bisa jawab pertanyaan, lalu kita kasih hadiah. Kira-kira bagus apa tidak? Baik apa tidak kira-kira? Ya sebetulnya di situ ada baiknya, tapi mungkin jangka panjangnya kurang baik. Jangka pendeknya baiknya kenapa? Dia termotivasi karena ada iming-iming hadiah. Namun tidak permanen sifatnya. Andai kata besok atau lusa tidak ada yang namanya menjanjikan hadiah gurunya gitu kan. Akhirnya mereka tidak ada motivasi untuk berprestasi seperti itu. Nah, intinya adalah budaya positif ini bagaimana melahirkan keyakinan diri mereka yang tanpa ada paksaan ataupun tanpa ada perintah, terlahir dari keinginan pribadi murid itu sendiri.
Itu yang namanya istilahnya yang disebut dengan keyakinan ya. Lalu ada perubahan paradigma berpikir kita. Sesama kita ya nggak hanya Yuna, semua siswa. Jadi kalau ada sesuatu yang kira itu mengulangi hati harus dilakukan juga
biar kita bisa sama-sama mencari solusi. Di sini Pak Guru bukan menyalahkan Islam, enggak. Ini hanya kita saling mengingatkan kita masing-masing bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu perlu adanya hati-hatian, kewaspadaan, lihat untung dan ruginya. Lalu ya, berucapkan terima kasih atas apa yang dijelaskan Pak Guru. Semoga nanti kedepannya dia akan lebih baik lagi. Aku yang mangkatnya setengah 8 hari. Nah, itu sebetulnya yang nggak saya harapkan. Saya pinginnya kegiatan ini bersama-sama. Ketika jam 7.15 anak-anak mulai Asmaul Husna, akan lebih mengena, akan lebih baik ketika Bapak Ibu guru wali kelas itu mendampingi siswanya di depan kelas masing-masing. Itu akan lebih mengena ke pendidikan karakter anak. Itu sebetulnya begitu. Baik nanti literasi yang lain, membaca bareng, apa mendongeng bareng. Semua guru kita menunggu di belakang kelas kita masing-masing, termasuk menyanyikan lagu-lagu. Jujur Bu, Pak, kita ini sangat krisis lagu-lagu. Sekelas lagu-lagu seperti itu aja anak-anak kita sekarang nggak hafal. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, kita semua sebagai uswahnya, gitu loh. Ini kita jangan yang nyanyi rapal, nggak seperti itu. Kita pernah enggak, gitu. Sekarang uswah, kita itu yang dituntut uswah. Kalau sekedar menyuruh, anak itu sekarang tidak bisa disuruh. Itu sampah, kita ambil sampah, anak-anak pasti juga akan ikut ambil sampah. Ayo anak-anak baris di depan kelas, kita sudah ada di depan kelas menyambut anak-anak dengan berjabatan tangan. Itu tawadhu takdir, itu juga sudah uswah. Nah, maksud saya dengan momentum CGP ini, ayo bareng-bareng paradigma kita, mindset kita rubah, gitu. Kita rubah bareng-bareng. Ini yang seperti ini jangan hanya dijadikan seremonial saja, gitu. Maksud saya jangan dijadikan seremonial. Sudah kita pelajari, kita telaah, mari kita amalkan bareng-bareng untuk kebaikan SDN 7 Gunung Agung. Harapan saya itu. Jadi tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang yes, yang ini nggak ada. Ayo kita melangkah bareng, seret. Kalau jam 7 kita berangkat dari rumah, jam 7 seret, berangkat semua. Apapun pekerjaan kita di rumah. Yuk. Bareng-bareng dampingi anak-anak Asmaul Husna, dampingi anak-anak literasi membaca, dampingi anak-anak menyanyikan lagu wajib. Itu akan lebih mengena karena kita sebagai uswah. Mungkin begitu tanggapan saya, Bu Ana, Pak Nuriman. Ini sangat luar biasa ini, pemetaannya luar biasa gitu. Tinggal implementasi bagaimana kita melaksanakan untuk kebaikan kita bersama. Insya Allah. Saya juga sangat berharap di antara 280-an anak ini nanti akan bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Harno yang sudah menambahi atau memberikan masukan. Tentunya yang kita harapkan memang seperti itu ya Pak Harno ya. Ya, kami semua sudah tahu, tapi kadang masih melanggar. Itu ya, yang kita semua udah tahu, tapi sering kita melanggar. Mari kita rubah sikap seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, kita semangat ya. Ya, ya semangat. Siapa lagi yang mau nambahi boleh? CGP ini luar biasa. Ayo Ibu, yang mau nambahi boleh? Nambahin lagi selain Pak Harno boleh untuk masukan saya, untuk semuanya, bukan masukan saya tapi untuk semuanya. Ya, ayo kita bareng-bareng. Cukup atau gimana Bapak Ibu? Cukup ya? Ya udah, terima kasih Pak Harno. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua bisa hadir membantu kami sebagai calon guru penggerak di SDN 7 Gunung Agung. Apalah artinya kami kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu guru. Dan terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan tempat izinnya sehingga
demonstrasi yang akan kami berikan secara sosialisasi juga untuk budaya positif di SDT Gunung Agung ini bisa diwujudkan. Nah, saya melanjutkan yang dari Pak Harno katakan tadi, itu benar adanya bahwa sebenarnya hal-hal budaya positif telah kita laksanakan, namun mungkin versinya berbeda-beda. Kalau versinya Pak Harno untuk pendalaman masalah tentang ketahuitan, tentang pendalaman ke akhlak mulia, pendidikan agamanya, mungkin ibu guru sekalian mungkin memiliki strategi sendiri dalam pemberdayaan ataupun budaya positif. Ini mohon maaf tidak saya bisa tampilkan, saya menunggu laptop ini sudah sulit, jadi saya hanya baca aja di laptop satu ini. Temanya sekarang yaitu yang saya angkat adalah budaya positif. Budaya positif di sini adalah maksudnya adalah bagaimana kita sebagai peran seorang guru bisa memberikan suatu sikap ataupun bimbingan terhadap siswa-siswa kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kalau secara langsung adalah kegiatan sehari-hari aktivitas kita di dalam kelas. Yang tidak langsung yang bagaimana? Yang tidak langsung adalah mungkin sesuatu tidak lanjut tutur kata kita dan keseharian kita di lingkungan sekolah. Sehingga apa model kita, gaya kita itu bisa ditiru oleh siswa dengan hal yang baik atau tiruan yang baik ataupun disebut dengan apa istilahnya tindakan yang bisa dijadikan contoh atau panutan. Dalam hal ini kita sebagai guru jangan sampai dilupakan tentang istilah profil Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang Merdeka Belajar yang digali langsung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu di situ ada yang dikatakan ing also sempodo ing madya mangkaso keturi handayani, yang mana kita sebagai guru tidak hanya bisa mengajar, tidak hanya bisa memberikan suatu ahli dalam bidang ilmu, namun yang paling penting adalah pendidikan akhlak, pendidikan tiruan. Tiruan itu artinya pendidikan yang memberikan satu contoh teladan, itu yang paling utama. Kita menyadari ya mungkin saya pribadi juga masih banyak kekurangannya, masih banyak perlu kita apa istilahnya yang perlu kita tata dalam mendisiplinkan atau yang disebut dengan budaya positif. Ya. Untuk itu tolong dicermati Bapak Ibu guru. Di sini saya ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan yang saya sampaikan ini? Satu misalnya, ada istilah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menjamin nggak Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, saya juga demikian. Dulu saya nggak berpikir seperti ini. Kita beberapa tahun yang silam saya tahunya disiplin aja. Anak kalau jawaban B saya maunya A ya A. Yang namanya disiplin begitu pikiran saya dulu seperti itu. Saya maunya A ya anak harus A, nggak boleh B, nggak boleh C. Padahal belum tentu itu baik untuk mereka. Jadi disiplin dalam kondisinya adalah bagaimana mereka itu punya keyakinan sendiri yang sebelumnya sudah kita sepakati bersama. Itulah menjadikan kedisiplinan. Jadi apapun bentuk kebaikan yang kita terapkan, namun apabila belum ada kesepakatan bersama di awal, itu bukan bentuk disiplin yang baik. Jadi disiplin yang baik yang bisa kita jadikan tuntunan adalah disiplin yang terlahir dari keyakinan kita bersama. Kalau di kelas keyakinan yang terlahir dari siswa dan gurunya. Kalau di sekolah keyakinan sekolah yang terlahir dari kepala sekolah, guru dan para elemen-elemen yang memangku kebijakan sekolah tersebut, mungkin komite sekolah ataupun mungkin bahkan pengawas sekolah, kepala sekolah dan dewan guru. Jadilah ada kesepakatan untuk yang namanya peraturan keyakinan sekolah seperti itu. Lalu ada nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah. Nah ini memang bagus memang ya. Setiap anak melakukan kesalahan apa istilahnya ada kita berikan hukuman terhadap anak, nanti kita berikan istilahnya ya hukuman positif lah bahasanya seperti itu kan. Mungkin hormat bendera ataupun membersihkan halaman sekolah atau membersihkan WC segala macam. Itu baik, namun kayaknya ini juga menurut Bapak Ibu kira-kira ini tepat apa tidak? Jadi memberikan hukuman ke anak, namun memberikan hukuman yang positif. Tapi sekiranya hukuman tersebut kira-kira besoknya dia mengulang lagi apa enggak ininya? Apa istilahnya bentuk kesalahannya? Boleh jadi dia hari ini mungkin disiplin karena takut, besok mungkin bisa mengulang lagi. Karena pasti
paling hanya hormat bendera. Misalnya ini dalam suatu upacara kan, paling Bu Guru, Pak Guru hanya suruh hormat bendera, itu sudah masuk kelas, makanya digampangkan. Paling hanya bersihkan halaman sekolah, nyapu-nyapu, itu sudah suruh masuk ke sekolah kan, biasanya anak seperti itu. Jadi menggampangkan, akhirnya rutinitas kesalahan dia sering terjadi, karena dia tahu yang akan dikasih hukuman ini pasti itu aja lingkarannya, dan tidak ada yang namanya unsur kesadaran diri kan gitu. Jadi nomor 2 ini juga kurang tepat menurut saya. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu Guru? Misalnya anak hari ini bagus, bisa menjawab pertanyaan, lalu kita kasih hadiah. Kira-kira bagus apa tidak? Baik apa tidak kira-kira? Ya sebetulnya di situ ada baiknya, tapi mungkin jangka panjangnya kurang baik. Jangka pendeknya baiknya kenapa? Dia termotivasi karena ada iming-iming hadiah. Namun tidak permanen sifatnya. Andai kata besok atau lusa tidak ada yang namanya menjanjikan hadiah gurunya gitu kan, akhirnya mereka tidak ada motivasi untuk berprestasi seperti itu. Nah, intinya adalah budaya positif ini bagaimana melahirkan keyakinan diri mereka yang tanpa ada paksaan ataupun tanpa ada perintah, terlahir dari keinginan pribadi murid itu sendiri. Itu yang namanya istilahnya yang disebut dengan keyakinan ya. Lalu ada perubahan paradigma berpikir kita, sesama kita. Terasa nggak apa perubahan dari sini? Tahu ya, coba beberapa hari lalu berapa pernah melakukan apa? Kemarin ada keributan, ada yang nangis, ada yang APK. Kemarin kenapa ya? Karena si ngomong ini sering pukul. Lalu kenapa harus tidak meja? Buru-buru. Lain waktu dapat kan cuma perbuatannya benar ya, sebisa mungkin nanti kalaupun ada hal-hal yang sifatnya mengambil buku untuk tidak buku di kelas, kalau yang penting jangan ribut, jangan saling mendahului seperti itu. Lalu kejadiannya selain dapat itu naik meja, akhirnya kejadiannya berebut sama Atika kan? Apa yang terjadi sama Atika? Bukan buku ya. Kalau lihat cuma tangannya jadi luka kan? Nah, patut siapa menyesal nggak? Menyesal ya. Ya Pak Guru juga, walaupun guru saat ini dulu kan Pak Guru juga malah di sekolah ya. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Namun Pak Guru cepat mengambil inisiatif bahwa sebenarnya kesalahan itu bisa diperbaiki dan kelanjutannya jangan sampai terulang kembali. Lalu Pak Guru ini kira-kira menurut Bapak itu agar tidak lagi berebut buku, agar tidak lagi kejadian seperti itu lagi, sebenarnya bagaimana Bapak kira-kira? Bagi ya. Jadi kita buat ada petugas khusus dari perwakilan teman untuk membagi buku ya. Jadi kalau buku kurang, misalnya kurang, bisa juga buku itu bersamaan dengan yang punya buku, barengan bisa kan? Nanti tidak lagi mengulangi ataupun merebut buku, akhirnya merusak buku, akhirnya bisa meroyok teman-temannya gitu ya. Jadi intinya besoknya lagi dapat melakukan hal yang sama ini. Jadi utamakan ketertiban kelas. Nah, coba kita menambah
Yakin nggak dapat dengan diri dapat kalau dapat nanti bisa berubah lebih baik? Yakin? Coba ya, dapat ini jadi apa? Jadi apa? Soleh, pintar, lo bisa menjaga kedua orang tua dan jadi anak yang bermanfaat. Insya Allah depannya dapat jadi anak yang lebih baik. Jadi Pak Guru di sini nggak menyalahkan dapat, ya. Pokoknya dapat punya kesadaran yang sekiranya ada hal-hal yang kurang menurut dapat boleh sampaikan ke Pak Guru, ya. Jadi biar dapat bisa menjadi anak yang lebih baik. Jadi sama-sama berjalan jalan dari masing-masing dan jadi dapat tetap menjadi